Halo teman-teman, kembali lagi di podcast SMA Kristen Kanaan. Nah, kali ini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Jesslyn Nugraha dan di sebelah kanan dan kiri saya ada kedua narasumber kita. Nama saya Fabian. Dan perkenalkan semuanya, nama saya Kesha Priscilla. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi rame banget nih dan happening banget yang bakal deket-deket nih. Oke, jadi yang kita tahu nanti tanggal 14 itu ada apa, Kesha? Ada apa tuh? Nah, kalau nggak salah tanggal 14 itu kan ada pemilu ya, ada pemilu. Ada pemilu. Terus satu lagi apa ya? Selain pemilu itu kalau nggak salah ada Valentine deh. Nah, iya. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang Valentine. Coba aku mau tanya dong, menurut pendapat Keisha, Valentine itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri, Valentine itu adalah tanda cinta kasih kita untuk mempertunjukkan kepada seseorang. Seperti contohnya nih, nanti tanggal 14 itu biasa kan sebagai tandanya biasa kita ngasih coklat nih ngasih coklat ke Clara, ngasih coklat ke Jesslyn atau ke Ko Fabian gitu. Oke. Aku mau tahu juga dong kalau misalnya dari Koko gimana sebenarnya Valentine itu apa sih? Kalau secara umum kan kita akan mengenal Valentine itu sebagai satu hari kasih sayang ya. Namun setiap hari raya kan ada sejarah di baliknya, ada alasan kenapa hari itu, tanggal itu dijadikan sebuah hari raya tertentu. Dan sebenarnya jika kita melihat di dalam sejarah hari raya Valentine sebenarnya apakah bisa dihubungkan dengan hari raya kasih sayang? Karena yang terjadi di hari itu justru adalah sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kasih sayang. Dan jika melihat kepada sejarah, hal ini berasal daripada tahun 300-an, abad ketiga. Dan pada masa itu adalah masa kekaisaran daripada Claudius kedua. Dan kekaisaran Roma pada saat itu sedang mengalami satu masa yang tidak mudah. Mereka mengalami satu penyerangan dari luar maupun dari dalam kekaisaran mereka sendiri. Sehingga pada saat itu Kaisar Claudius kedua ingin memusatkan para tentaranya fokus untuk mempertahankan kekaisarannya. Dan satu hal yang dia rasa menjadi satu pengalihan fokus adalah ketika tentaranya itu menikah. Sehingga dia mengeluarkan sebuah peraturan bahwa tentara itu dilarang untuk menikah, sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan sebuah peperangan. Nah, di momen itulah Santo Valentin yang pada saat itu akhirnya melihat hal itu dan dia berusaha untuk memfasilitasi para tentara yang ingin menikah. Jadi mereka dinikahkan diam-diam. Dan ketika hal itu diketahui oleh Kaisar Claudius kedua, Santo Valentin ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara karena sudah begitu cukup banyak pasangan yang dia nikahkan dalam penjara, para pasangan itu memberikan satu support kepada Santo Valentin ini dengan memberikan bunga. Nah, ini mungkin salah satu alasan kenapa diberikan bunga. Jadi diberikan support itu, diberikan bunga. Nah, selama dia di penjara, Santo Valentin ini menurut legendanya dia tetap mengabarkan kasih sayang itu. Dan bahkan anak daripada kepala penjara akhirnya menurut legenda jatuh cinta kepada Santo Valentin ini. Dan ketika sang Kaisar Claudius kedua melihat hal ini, dari penjara juga tetap mengabarkan hal itu, mempengaruhi orang-orang di dalam penjara kekaisaran itu. Akhirnya diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Santo Valentin ini. Dan dipercaya hukuman mati ini dilakukan di tanggal 14 Februari itu. Dan mengapa akhirnya menjadi satu hari perayaan, dirasa pada saat itu Santo Valentin menurut legendanya dia menuliskan surat kepada anak kepala penjara itu yang jatuh cinta kepadanya. Dan di surat itu dia tuliskan dari Valentinmu, from your Valentine. Nah, namun apakah itu sudah menjadikan 14 Februari itu menjadi satu hari kasih sayang? Sebenarnya enggak juga. Jadi pada abad ketiga itu ya sudah terjadi seperti itu. Santo Valentin dieksekusi dan jauh setelah itu ada seorang penulis yang bernama Geoffrey Chaucer. Nah, dia menulis sebuah puisi. Nah, di puisi itu dia menggunakan kata Valentin itu. Nah, memang puisi itu bertemakan tentang kasih sayang. Nampaknya dari situ nanti ada penulis lain yang juga menggunakan kata itu, dan semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya
menjadi satu identik bahwa Valentine itu dengan kasih sayang. Menarik juga ya sejarahnya. Ternyata Valentine ini punya background dan history yang kita bisa lihat itu dari mungkin kekaisaran zaman dulu. Oke, cuman kenapa ya? Karena mungkin seiring perubahan zaman, seiring perkembangan zaman juga, kenapa Valentine itu mungkin kadang diidentikannya itu dengan bunga, dengan coklat. Kalau menurut Keisha sendiri kenapa? Kalau menurut aku sendiri, karena hari kasih sayang itu kan kayak artinya kita kayak memberikan tanda kasih sayang kita kepada orang gitu kan. Terus kayak kalau coklat atau bunga itu kan kayak coklat kan manis gitu kan. Jadi kita kayak ngasih ke orang kayak kita sayang, kayak oh kamu manis banget gitu. Kayak kalau bunga kan berarti kayak oh kamu cantik banget ya bunga ini gitu. Kalau menurut aku sih. Oke. Kalau menurut Koko sendiri gimana? Kalau menurut daripada lihat sejarahnya, kan tadi ya gara-gara si Jeffrey Chaucer itu sehingga menimbulkan satu gerakan untuk melakukan sebuah tindakan kasih sayang. Dan memang di dalam puisi dia adalah kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga muncullah gerakan itu untuk memberikan satu tanda. Dan kenapa bunga? Di satu sisi mungkin karena sejarah yang Santo Valentine itu, dan hal yang kedua di zaman itu bunga itu paling murah karena bisa ambil petik di jalan dan langsung tinggal diberikan. Dan coklat itu adalah sesuatu hal yang mewah sebenarnya di zaman itu. Jadi jika sampai sanggup berikan coklat, berarti dia sudah mengeluarkan cukup banyak biaya untuk memberikan satu tanda kasih sayang kepada wanita itu. Oke. Terus sebenarnya kita sebagai umat Kristen tuh boleh nggak sih ngerayain Valentine? Karena kan Valentine ini kita bisa lihat nggak ada di Alkitab gitu. Terus nggak ada larangannya juga mungkin di Alkitab. Kalau menurut Keisha gimana? Kira-kira boleh nggak sih kita sebagai umat Kristen tuh merayakan hari Valentine ini? Kalau menurut aku ya, pandangan aku sendiri sih kan karena di ayat Alkitab juga nggak tertulis gitu kan larangan kalau kita tuh tidak boleh merayakan hari Valentine atau memberikan tanda sayang kita kepada orang gitu kan. Jadi menurut saya sendiri sebagai pandangan saya Valentine itu atau kasih coklat atau apapun itu boleh sih menurut saya. Kalau menurut dari Koko gimana? Sama ya, misalnya dalam Alkitab memang tidak menjelaskan hal ini. Namun hal yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak boleh kaitkan ini dengan kekristenan. Jadi apakah ini hanyalah sebuah event? Misalnya kalau kita lihat ke mall atau kita ke tempat-tempat tertentu sudah hiasan-hiasannya sudah mulai keluar. Nah itu kan memang satu bentuk event tertentu ya. Untuk itu sih sebenarnya tidak masalah. Namun kita tidak boleh kaitkan ini dengan sebuah kekristenan. Tidak boleh dikaitkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih mengajarkan kita mengasihi sesama kita dan tidak ada batasan waktunya. Jadi jangan sampai karena hari Valentine ya kasih sayang itu hanya difokuskan di satu hari itu, di hari lain kita tidak lakukan itu. Cuman kan mungkin gini, karena ada satu hari tertentu itu tanggal 14 itu jadinya mungkin banyak nih yang ngasih bunga, yang ngasih coklat atau misal ngasih hadiah apapun gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kita boleh nggak sih dari kitanya sendiri ngasih ke orang lain atau misal orang lain kasih ke kita sebagai bentuk tanda hadiah? Kalau menurut Keisha gimana? Menurut aku ya, karena kan semua orang berhak atau semua orang pasti ingin kayak merayakan Valentine gitu kan, menunjukkan kasih sayangnya kita kepada orang yang kita sayang gitu. Kalau misalnya kita mau kasih coklat atau bunga, menurut aku itu hal yang wajar ya, karena semua orang pasti ingin merasakan gimana sih rasanya dikasih coklat sama orang gitu kan, kayak gimana sih rasanya sesuatu sebagai tanda kasih sayang gitu kan. Dan gak ada salahnya kalau kita menerima pemberian dari orang gitu kan, karena kalau nggak diterima kan kayak nggak sopan. Kalau dari Koko sendiri mungkin gimana nih? Semisal saya gitu memberikan hadiah atau coklat ke orang lain pada tanggal itu. Terus kalau semisal saya dapat gitu dari orang gimana? Untuk memberikan sebenarnya tidak ada permasalahan sebenarnya. Apakah harus di tanggal itu kan sebenarnya nggak harus juga ya. Kadang kita cuma memanfaatkan momen, memanfaatkan satu momentum. Tidak ada salahnya sebenarnya untuk melakukan hal itu. Namun jangan sampai dijadikan itu sebagai sebuah keharusan. Oh harusnya dikasihnya di tanggal itu. Tidak ada keharusannya. Di tanggal lain juga tidak masalah untuk memberikan.
Dan bagaimana jika ada yang berikan, apa kita terima atau tidak terima. Terima atau tidak terima adalah hak kita masing-masing. Saya mau terima boleh, saya mau tidak terima juga nggak masalah. Oke. Jadi sebenarnya kalau semisal ngasih sebatas ngasih untuk hadiah atau apa, atau misal sebaliknya kita dikasih oleh orang lain, boleh itu diterima. Tidak masalah. Tidak masalah. Cuman kalau semisal kita ngasih dan orang tersebut ngasih karena memang tujuannya untuk merayakan hari Valentine, menurut Koko? Ngasih hanya untuk merayakan hari Valentine dan dikasih. Kalau pas di hari itu kita nggak bisa pungkiri itu pasti akan ada cenderung ke arah situ ya. Mau bagaimanapun juga gitu. Cuman kalau semisal kita nih yang ngasih nih gitu, karena emang kita tahu wah ini tanggal 14 Valentine, besok mau ngasih dia coklat gitu, boleh? Tidak masalah, tapi kenapa harus di tanggal itu? Mungkin karena orang luar tuh beranggapan tanggal 14 tuh hari kasih sayang gitu, jadi kayak merayakannya pakai itu. Kembali lagi ya, yang tadi saya ungkapkan bahwa jangan dikaitkan ke iman kekristenan. Jika itu hanya sebuah event, ya tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Dan kembali lagi, nggak harus kudu di tanggal 14 itu. Siap. Oke, jadi sebenarnya kita udah lihat ya, tadi dari pendapatnya Kesha dan tadi juga dari jawabannya Kak Fabian. Sebagai umat Kristen, jangan mengaitkan iman dengan Valentine gitu ya. Jadi kalau semisal memang mau ngasih hadiah atau mau ngasih sesuatu, ya nggak harus di tanggal 14 itu, karena bentuk tanda kasih sayang itu tidak dibatasi oleh tanggal atau jangka waktu gitu. Jadi kita boleh ngasih kapanpun. Nah, segitu dulu podcast dari SMA Kristen Kanan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gimana sih Valentine, boleh dirayakan atau tidak. Semoga video kali ini bermanfaat. Thank you semua sudah menonton.